Assalamualaikum dulur-dulur, ketemu lagi di channel Bima NF. Dan kali ini kegiatan kita adalah kita mau belajar sejarah lagi nih lur. Tepatnya Bima NF kali ini mau ke makam dari Pangeran Wijaya Kusuma lur. Apabila dulur-dulur pulang dari kota tua atau dulur-dulur pengen mengarah ke kota tua, dulur-dulur bisa lihat tuh di samping jalan pintu gerbang dari makam keramat Pangeran Wijaya Kusuma lur. Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back to my YouTube channel After Rantau Jakarta Bima NF. Salam persaudaraan dulur-dulurku semua. Kali ini kita akan belajar sejarah lagi lur. Kita kali ini ada di makam dari Pangeran Wijaya Kusuma. Di sini nanti agak sedikit berbeda lur, tidak seperti vlog-vlog saya yang biasanya, karena ini adalah tempat yang sangat disakralkan. Di sini dikenal sebagai makam keramat. Saya di sini mengajak dulur-dulur semua, mari kita menghormati budaya dari masyarakat setempat. Tapi jangan khawatir lur, nanti di video ini akan saya dubbing untuk penjelasannya. Jadi dulur-dulur semua kita bisa belajar nih. Kita belajar bareng-bareng nih. Apa sih yang ada di makam Pangeran Wijaya Kusuma ini? Dan terus vlog kemana? Oke? Peace out. Perlu kita semua ketahui lur, kepercayaan masyarakat setempat lur, apabila ada seseorang yang menganut ilmu hitam, dia tidak akan lama bertahan di area makam ini lur. Namun karena kepercayaan itu, tidak jarang juga lur, orang yang dari jauh seperti dukun, tukang santet, dan berbagai macam orang pintar ingin menguji dan mencoba apakah benar kepercayaan masyarakat setempat itu lur. Alhasil, bagi para penganut ilmu hitam yang masuk ke area makam ini lur, badannya akan terasa panas dan dia akan memutuskan untuk pergi lagi lur. Masih terasa lur aura kewibawaan beliau. Cerita yang diekspos di masyarakat, beliau ini adalah penasehat sekaligus panglima perang pada zaman kepemimpinan Pangeran Jayakarta. Hanya saja tidak semua orang tahu bahwasanya beliau ini adalah tukang pembabat kepala-kepala penjajah pada zaman penjajahan dulu lur. Karena itu, tidak jarang juga banyak masyarakat Jakarta atau Betawi asli menyebut beliau adalah salah satu dari jawara Betawi lur. Berziarah ke sini juga akan membuka mata hati kita dan menambah wawasan kita bahwasannya apa yang dilakukan orang Jawa selama ini yang kita anggap musyrik itu pada dasarnya tidak semata-mata seperti apa yang kita kira lur. Seperti budaya membakar dupa di sini juga dilakukan lur. Karena alasannya adalah mendapatkan kayu garu itu sangat susah. Oleh karena itu, dupa bagi orang-orang Jawa, terutama kaum muslim, itu adalah sebagai pengganti wangi-wangian dari kayu garu tersebut lur. Kembali ke kata-kata Bung Karno sebelum beliau meninggal lor. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan terdahulu lor. Pangeran Wijaya Kusuma ini sudah dianggap sebagai waliullah atau pahlawan bangsa yang telah mendahului kita bagi masyarakat sekitar, bahkan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak jarang peziarah dari luar Jawa juga menyempatkan datang ke sini lor untuk berziarah ke makam beliau.
masih semangat